Kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan pembacaan kita pada ayat yang ke-111. Surah An-Nahl, surat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Ingatlah pada suatu hari ketika setiap diri, setiap orang itu akan membela dirinya sendiri. Wa tuwaffa kullu nafsim ma 'amilat, dan setiap orang itu akan diberikan balasan sepenuhnya sebagai balasan atas apa yang telah dia lakukan. Wa hum la yuzlamun, dia tidak akan dizalimi sedikit pun. Yauma ta'ti, yauma, kata yauma itu barisnya fathah, nasab. Biasanya suatu kalimat kalau di awal itu dhammah, yaumu, tapi di sini yauma. Ahli tafsir mengatakan itu karena mansub terhadap dua hal. Dia merupakan mansub terhadap ayat sebelumnya, ayat yang ke-110, di mana Allah mengatakan pada akhir kalimat Laghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang kalau orang itu bertaubat atas apa yang dia lakukan dari segala kesalahan yang pernah ada. Allah maha pengasih, Allah maha pengampun. Yauma ta'ti, yang itu nanti akan diberikan pada hari kiamat. Mansub bi Ghafurir Rahim. Yang kedua, yauma itu berbaris fathah karena dia mansub dengan satu kata yang oleh ahli bahasa itu mahzub, yaitu uzkur yauma. Makanya yauma itu berbaris fathah karena mansub kata atau kalimat tersembunyi, yaitu uzkur. Maksudnya ingatlah. Ingatlah akan suatu hari. Bila akan suatu hari itu berada pada mansub fathah karena dia menjadi maf'ul. Ingatlah pada suatu hari. Kullu nafsin tujadil an nafsiha. Nafs itu maknanya boleh jadi merujuk kepada pengertian totalitas manusia. Jadi manusia itu disebut secara total dengan istilah nafs. Manusia terdiri dari fisik, jasmani, serta rohani. Keseluruhan dimensi manusia yang terdiri dari jasmani, fisik, dan rohani, kejiwaan, secara total itu disebut dengan nafs. Makanya kalau ada ayat wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq, jangan kau bunuh manusia, itu total. Bila terjadi pembunuhan dan orang itu mati, maka kematian dan pembunuhan itu adalah bukan hanya fisik tapi juga rohani mati. Maka jangan kau bunuh manusia. Wala taqtulun nafsa. An-nafs, manusia secara total, jasmani dan rohani. Kullu nafsin za'iqatul maut, biasa kita dengar familiar ayat itu. Setiap orang pasti akan merasai kematian. Yang mati itu apa? Totalitas manusia. Fisiknya mengalami kematian, jasmani mengalami kematian, rohaninya pun mengalami kematian. Jadi kalau fisiknya mati sementara rohaninya tidak mati, bukan kematian
yang dimaksudkan. Tapi kematian itu adalah kematian total. Fisiknya tidak berfungsi, rohaninya tidak berfungsi. Mun fisiknya saja tidak berfungsi, rohani masih belum mati. Kasus mun ada orang mati suri, seakan-akan fisik itu kan tidak bergerak, tapi masih bernapas, maka disebut dengan napas, artinya belum mati. Kalaupun mati disebut dengan mati suri, belum mati. Jadi mun ada orang koma, iya jangan hak dulu bertaruh gala bendera innalillah, belum mati, karena nafsnya belum hilang dari badan fisik jasmani. Yang kedua, nafs itu merujuk kepada hakikat diri manusia. Ini lebih kepada hakikatnya. Jadi manusia ditunjuk dengan nafs dalam arti hakikat kemanusiaan, nafs. Jamaah rahimakumullah, persoalan nafs itu pernah kita bahas ketika berkenaan dengan kata-kata yang terkait seperti ruh, lalu ada nafs. Ruh itu adalah sumber penggerak. Orang itu hidup bisa bergerak karena ada ruhnya. Bila orang itu tidak bergerak, berarti ruhnya tidak ada. Ruh sebagai sumber pergerak, akar katanya kan sama dengan rih. Rih itu bahasa Arab artinya angin. Dan karena ruh itu adalah sumber penggerak, maka dia menggerakkan sesuatu. Daun bergerak, ada angin yang meniup. Kipas bergerak ya karena angin. Mun dia ada anginnya berarti dia bergerak kipasnya. Maka ruh sumber penggerak. Bila orang itu masih bergerak, artinya masih ada roh di dalam dirinya. Orang tidur bergerak, artinya ruh masih ada. Tapi kemarin sudah kita bedakan antara ruh dengan nafs. Kalau ruh itu sumber penggerak, tapi kalau nafs sumber kesadaran. Makanya kalau orang tidur, dia bergerak, balik kanan, balik kiri, serong kanan, tebujur tahalang. Orang tidur bergerak karena ruh masih ada. Tapi orang tidur itu kehilangan kesadaran, tidak sadar diri. Orang tidur karena nafsnya ketika itu tidak berfungsi, tapi belum mati karena ruh masih ada, melekat di badan. Dalam satu ayat dikatakan kalau orang tidur itu ruh masih melekat di badan, tapi nafsnya ditarik, fungsinya hilang, maka orang tidak sadar. Begitu nafsnya itu dikembalikan ke dalam tubuh bersama dengan ruh, muncul kesadaran, maka orang terbangun tidurnya. Tapi kalau kemudian orang tidur, nafs masih, ruh masih berada di badan, nafsnya diambil, hilang kesadaran, nafs tidak balik-balik ke dalam jasad yang ada ruh, maka ruh tidak mau dia pun harus meninggalkan jasad dan ruh membersamai nafs kembali kepada Allah. Maka tinggallah jasad tanpa ruh, tanpa nafs, maka disitulah terjadi kematian. Kemana ruh dan nafs? Kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah. Ya marhamukumullah. Setiap diri nanti pada hari kiamat akan membela dirinya masing-masing. Ayat ini berbicara tentang kondisi pada hari kiamat.
Apa yang terjadi? Ciri dari kiamat itu ditandai dengan sirine, trompet sangkakala, malaikat Israfil. Bila sudah meniup trompetnya, sangkakalanya yang pertama kali, maka seluruh makhluk matian galanya. Bumi hancur, alam semesta hancur, manusia mati. Karena sirene dan suara sangkakala itu begitu keras, mematikan semua makhluk untuk pertama kali. Ketika ditiupkan yang kedua kali, maka seluruh makhluk dan manusia itu dibangkitkan kembali. Dan ketika manusia dibangkitkan kembali dengan tiupan sangkakala yang kedua, ketika itulah manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kita baca pada surah Abasa, fa idza ja'atis sakhah. Bila sudah tiupan sangkakala kedua itu berbunyi, maka manusia bangkit dari kuburnya masing-masing. Dibangkitkan. Ketika dibangkitkan itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Setiap orang sudah terpisah dengan saudara-saudaranya. Bangkit, terpisahlah kita dengan saudara-saudara kita. Tidak terkumpul lagi sudah. Di mana-manakah? Wa ummihi wa abihi. Terpisah juga dengan orang tua, mama mana, bapak mana. Mun sudah dibangkitkan, terpisah. Wa sahibatihi wa banihi. Terpisah juga dengan bini. Mana bini, mana laki, mana anak. Terpisah pada kehidupan akhirat. Likulli imri'in minhum yaum idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua kita ini masing-masing hanya memikirkan diri masing-masing. Kita tidak bisa lagi memikirkan mana bini, mana laki, mana anak, mana saudara, karena semua orang ketika itu, kata Allah, memikirkan diri masing-masing. Makanya muncul istilah nafsi, nafsi. Diriku macam apa, diriku macam apa. Ini padang mahsyar. Manusia dikumpulkan di kehidupan akhirat kelak menanti putusan Allah. Bahkan dikatakan Nabiullah Ibrahim Khalilullah pun sama. Beliau juga mengatakan nafsi, nafsi, kayak apa diriku, kayak apa diriku. Yang nanti pada saat itulah tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada ayat sebelumnya sudah pernah kita bahas. Rasulullah yang nanti akan datang memberikan pertolongan kepada manusia. Tidak hanya kepada orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka pun diberikan pertolongan dengan keringanan. Dan pertolongan kepada orang-orang mukmin dikeluarkan atau diringankan siksanya. Pada hari itu nanti semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi tidak tahu lagi dengan siapapun. Selama di dunia kita masih ketemu dengan saudara, mun sudah di padang mahsyar terpisah. Di dunia terkumpul dengan ibu, bapak, orang tua, dengan anak-anak, suami, istri. Di akhirat terpisah. Makanya salah satu doa kita adalah semoga kita di akhirat terkumpul kembali dengan keluarga kita bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keluarga itu bukan atas dasar keturunan,
nasab. Tapi keluarga dalam Al-Quran sesungguhnya adalah keluarga dalam iman dan takwa kita kepada Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi keturunan tidak mutlak kemudian menjadi keluarga besar pada kehidupan akhirat kelak. Ingat kasus anak Nabi Nuh yang durhaka, tidak mau taat ikut dengan Nabi Nuh. Maka Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu karena sudah kafir kepada dia. Jamaah rahimakumullah, setiap orang akan membela dirinya masing-masing pada hari kiamat. Begitu melihat gambaran bahwa pada kehidupan akhirat diperlihatkan bagaimana azab yang akan diterima bagi orang-orang yang musyrik, kafir, dan munkar. Ketika itu orang-orang mengatakan dan membela diri. Kami dulu tidak pernah melakukan kemusyrikan. Wallah, Rabbana ma kunna musyrikin. Demi Allah kami dulu tidak pernah musyrik. Pembelaan diri. Demi Allah kami hanya mentaati apa yang diperintahkan orang-orang Tuhan kami. Ata'na aba'ana wa kubara'ana. Kami kan hanya mengikuti apa yang menjadi tradisi nenek moyang kami. Nenek moyang kami penyembah berhala, kami pun ikut menyembah berhala. Mengapa kami masuk ke dalam neraka? Kami hanya mengikuti orang tua kami tempo dahulu. Hum adalluna. Mereka lah yang menyesatkan kami. Ini pembelaan. Mereka yang menyesatkan. Bukan kami yang sesat, dia yang menyesatkan. Tapi apapun jenis pembelaan ketika itu tidak ada gunanya. Karena Allah sudah mengatakan, bukankah dulu ketika di dunia sudah dipadahi? Jangan musyrik, masih aja. Jangan umpat-umpatan, masih aja mau umpati orang. Orang tua kalau salah jangan diumpati. Orang tua kalau memang musyrik berbuat kesyirikan jangan diikuti. Kan sudah dipadahi. Tapi masih saja maka terima resikonya hari ini. Meskipun kau berdalih bahwa kau mengikuti orang tua, tapi kau ikut, maka masuk di antara mereka sebagai orang yang musyrik, syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Pada surat Al-Ahqaf, wa idza khusyiran nasu kanu a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ketika manusia nanti di padang mahsyar itu dan saling membela diri untuk menyatakan bahwa dirinya tidak salah, ingin diselamatkan, maka manusia dan apa yang dulu pernah dia sembah itu saling menyatakan bahwa apa yang selama ini dia lakukan bukan aku yang memerintahkan. Dulu orang-orang kafir ketika di dunia menyembah berhala, patung berhala. Ketika di akhirat, di padang mahsyar, berhala itu bahkan mengatakan, jadi bisa berpengder tuh. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa kanu, dan berhala-berhala itu yang mereka sembah kafirin, menolak. Ujar berhala, aku tidak pernah menyuruh mereka menyembah aku. Mereka saja menyembah aku. Aku tidak pernah menyuruh mereka menyembah aku. Dasar bujur juga. Orang menyembah berhala. Pernahkah berhala menyuruh inya menyembah? Tidak pernah. Di akhirat nanti berhala ngomong di hadapan Allah, ya Allah,
Aku tidak pernah menyuruh mereka menyembah aku sebagai Tuhan. Mereka saja mau-maunya. Kenapa aku sebagai berhala kok disembah, dijadikan sebagai Tuhan? Jadi pembelaan pada kehidupan di akhirat kelak tidak ada gunanya. Dan karena itu yang kedua yang terjadi adalah hampir semua orang, terutama orang-orang yang kafir, yang melihat betapa azab yang bahkan mereka terima begitu mengerikan, maka muncullah permintaan, ya Allah, mun kawa balikkan kami ke dunia barang sekejap saja. Tolong balikkan ke dunia. Pokoknya mun kami balik ke dunia walau sekejap saja, kami akan berbuat baik, berbuat taat, beramal sebanyak-banyaknya, bersedekah sebanyak-banyaknya, karena melihat azab di hadapan mata. Tapi ujar Allah, bagaimana mungkin Anda sudah berada pada kehidupan akhirat, penyesalan tidak ada gunanya. Jadi menyesal berdudi itu kan ada gunanya. Menyesal berdahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak ada gunanya. Tapi ada juga orang menyesal berdahulu, Wak. Orang bawa sapi di tanduknya, nyesal aku berdahulu leh. Nah, itu penyesalan berdahulu. Jadi intinya bahwa ayat ini akan memberikan gambaran bahwa nanti kita ini sudah dibangkitkan dengan sangkakala kedua, tidak ada kaitan lagi dengan siapapun kecuali urusi diri masing-masing. Nafsi macam apa aku, masuk surga juakah aku, nih nerakakah yang bakal akan aku masuki. Di hadapan mata dah kelihatan gambaran betapa nikmatnya surga, betapa ngerinya neraka. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali ma'amilat, apa yang pernah dan sudah kita lakukan. Maka kita berharap semoga apa yang kita lakukan tiada lain adalah kebaikan demi kebaikan. Karena amal itu yang menjadi tiket agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.